Simbolnya yang aku baca di kartu tarot itu ini, kelilit ular ya, kelilit ular. Jadi ada simbol bahasanya adalah other woman. Ini kayak ya laki-laki ini ya, matanya ketutup, hatinya ketutup. Ya memang ada bahasanya kesirep ya. Kita coba satu lagi, ini kan ada 2 nama nih. Yang satu namanya Lisa, yang satu namanya Pak RK. Mungkin Lisanya tidak bermaksud untuk mengguna-guna ya, tetapi memang di badannya dia itu ada yang jagain. Suka sama suka. Jadi harusnya kan kesepakatan dua belah pihak. Nah, kalau aku melihat sih ini memang maaf, suka sama suka dan memang terjadi perselingkuhan. Karena 1000% ini sebuah fitnah dan settingan orang jahat yang berniat menghancurkan kami. Kamu jangan lupa, saya punya bukti. Dan jangan lupa juga, ya. Ini tanda tangan siapa? Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Mbak, mungkin bisa nggak diterawang nih gimana berita-berita terakhir ini terjerat kasusnya Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Nah sebenarnya kan kalau kasus ini kan belum ada progres ya. Kemarin terakhir dia mau tes DNA tapi nggak jadi. Mungkin bisa dibacain nggak Mbak? Oke, jadi aku turut prihatin ya tentang kasus ini, dan rasanya tuh sebagai perempuan ikut bersimpati dengan siapapun yang memperjuangkan anak. Nah, aku sendiri tertarik untuk membuka tarot karena menyangkut Bapak Ridwan Kamil. Jadi dulu di meja ini juga teman-teman ganjil pasti sudah tahu, aku tuh sempat memprediksi bahwa Mas Eril yang hilang di Sungai Ar itu simbol angkanya adalah 8 dan diprediksi sudah meninggal. Nah kayak gitu. Terus Mas Eril tuh titip pesan supaya intinya adalah jangan ditiru. Terus titip pesan ke papapnya dan ke mamah bahwa Eril salah dan intinya harus meminta maaf kepada Tuhan dan alam semesta. Jadi sama-sama menjaga alam. Yang sudah terjadi ya sudahlah kayak gitu. Dan ada simbol angka waktu itu 8 dan ternyata ditemukannya, saya pikirkan 8 jam atau jam 8, ternyata tanggal 8 ya. Nah sebenarnya ada satu pesan lagi dari almarhum Eril, yaitu titip mama. Saya sendiri untuk Bu Cinta itu sangat simpati ya, perjuangan beliau membesarkan anak sampai kehilangan anak. Jadi ketika beliau maju pilkada itu saya support doa ya, meskipun saat Pak RK mau maju tadi salah ya, saat Bu Cinta mau maju pilek bukan pilkada. Nah saya support. Nah meskipun Pak RK itu saya tidak dukung untuk pilkada DKI. Kenapa nih ya kayak gitu? Karena memang ternyata ada energi yang kurang bagus ya dari Pak RK. Nah terbukti sekarang ada terkait kasusnya tentang ini ya, tentang simbolnya yang aku baca di kartu tarot itu ini, kelilit ular ya, kelilit ular. Jadi ada simbol bahasanya adalah other woman. Artinya itu apa? Ini kayak ya laki-laki ini ya, matanya ketutup,
hatinya ketutup. Ya memang ada bahasanya kesirep ya. Kesirep karena ya saya tidak bilang ada kiriman santet atau apa, karena saya juga tidak terlalu memperdalam ya, saya tidak punya ilmu untuk menyantet orang, tetapi di sini matanya Pak RK itu jadi tertutup seperti itu. Jadi kayak maaf Mbak Lisa itu kan memang profesinya adalah DJ ya. Kita tahu dunia malam itu banyak yang punya pegangan ya, kayak pengasihan segala macam. Nah ini ada kesitulah kayak gitu. Jadi terpesona, jadi lupa segalanya, mau nggak mau menikmati ya. Jadi nggak peduli dengan istri di rumah lah, seperti itu. Kalau Lisa sendiri itu kalau di terawangnya Mbak Rara dia pakai apa nih dari ilmu pelet itu? Dia pakai salah satunya enggak? Iya, dia pakai salah satunya. Ada salah satunya. Ya, jadi mungkin ya kalau Lisa itu mungkin dari keturunannya ada penjaganya ya. Seperti itu. Kalau di sini kan udah ada simbolnya ya. Lebih ke ular ya. Kalau aku sih senang dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Nah, tapi ini kayaknya sih yang keluar malah justru dari sisi blorongnya ya. Seperti itu. Yang jahat, buruk itu gimana? Sebenarnya semua energi itu kan ada yang baik dan negatif ya. Kalau ini sih lebih ke negatif seperti itu. Oke, nah ini kebakarnya agak lama ya. Kebakarnya agak lama. Ada artinya nggak sih kalau lamanya? Ya kita coba ya. Kita coba satu lagi. Ini kan ada 2 nama nih. Yang satu namanya Lisa, yang satu namanya Pak RK. Nah, ini mati sendiri. Ini mati sendiri. Oke, ini tadi namanya Lisa ya. Kalau nggak salah keluarganya Ibu Cinta itu lagi munajat, lagi umroh. Nah ini biasanya kalau yang tanpa bermaksud untuk memuji ya, kekuatan doanya tuh besar. Nah Mbak Lisa itu harus memperbanyak doa ya, mudah-mudahan biar energinya juga lebih bagus lagi. Nama saya. Oke. Nah, ini ada bedanya. Iya, itu tadi habis ini. Iya. Oke, biarin aja dia terbakar. Nama saya lebih cepat lagi terbakar. Jadi memang kalau seseorang itu disuguhi energi negatif, dia itu akan mudah emosi, mudah ibarat kata mudah bingung ya. Hidup saya tuh gimana kayak gitu kan. Nah ini ya energi elemen apinya tuh besar ya, atas nama saya dan atas nama Pak Ridwan Kamil, tadi atas nama Mbak Lisa itu kurang seperti itu. Ini adalah kertas jinsi. Jadi kalau teman-teman ganjil misteri itu ke vihara, nah ini ada kertas perak atau kertas emas ya. Nah ini kertas emas ya, yang utuh tuh kayak gini gitu. Ini dipersembahkan untuk roh-roh leluhur. Jadi ketika kita dijagain leluhur kuat, energi leluhur yang positif yang mengayomi kuat, nah ketika membakar kertas itu channeling atau koneksi atau telepatinya tuh cepet kayak gitu. Nah beberapa pejabat itu memang ada yang leluhurnya baik, ada yang juga kurang baik kayak gitu. Nah ini untuk Lisa memang kurang beruntung ya dari sisi leluhur, dan lahirnya itu juga secara sekarang tuh kurang gitu. Nah,
Berarti itu mempengaruhi adanya kesalahpahaman nih kalau misalnya dari berita yang sekarang Mbak, kan katanya mau tes DNA tapi nggak jadi. Jadi kebenarannya mungkin bisa diterawang nggak sih Mbak? Sebenarnya tes DNA itu kan kalau ada terjadi kasus pemerkosaan, nah itu polisi bisa turun tangan ya kan. Nah tetapi kan ini suka sama suka, jadi harusnya kan kesepakatan dua belah pihak. Nah kalau aku melihat sih ini memang maaf, suka sama suka dan memang terjadi perselingkuhan. Nah, apakah sebelum Lisa Pak RK pernah selingkuh? Nah, itu biarkan menjadi rahasia Pak Ridwan Kamil ya. Tetapi ini tadi terpesonanya itu bukan murni ya. Ini karena ada sesuatu hal ya. Sesuatu hal. Mungkin Lisanya tidak bermaksud untuk mengguna-guna ya. Tetapi memang di badannya dia itu ada yang jagain lah kayak gitu. Kalau bahasa umumnya kepelet lah bahasanya ya, kepelet seperti itu. Kalau Mbak Rara bisa prediksi nggak itu sebenarnya anaknya Ridwan Kamil? Saya sudah prediksi itu bukan anaknya Pak Ridwan Kamil. Jadi saya mohon maaf buat Mbak Lisa ya. Dan saya juga merasa prihatin karena seharusnya Bapak Ridwan Kamil itu bisa menghitung. Karena kan mereka baru PDKT itu katanya bulan Mei. Nah tetapi kan Selin itu anaknya itu lahir di bulan Januari. Nah terkait netizen itu kan sempat bilang kok mirip gitu kan. Nah terkadang ketika kita ngefans atau idola seseorang, otomatis itu biasanya brojolnya bayinya itu bisa tercopy paste seperti itu. Jadi ya saya selalu bilang kalau memang sudah niatan seperti ini ya harus waspada, karena kan justru nanti Lisanya kena kasus perselingkuhan ya. Kalau Bu Cinta mau, Bu Cinta itu bisa ngelaporin, intinya tuh kayak gitu. Tapi kan kayaknya Bu Cinta tidak ada ngombar-ngombar berita ini nih. Tapi bisa diprediksi nggak sih Mbak Rara gimana sih perasaan Bu Cinta segala macam? Gimana perasaan ibu ya? Dan apa tindakan yang akan dia lakukan? Oke, kalau perasaan kita ambil satu kartu yang ini. Oke, kalau ini sih kartunya sih sombong, tetapi di sini ada kartu ini ya. Kartu jangan dilihat tulisannya, tetapi lebih ke ininya. Lebih ke kotaknya ya. Artinya tuh? Jadi ya satu, perasaannya ke Pak Ridwan Kamil kenapa kok ceroboh? Ya kesel ya, tetapi Bu Cinta itu masih mempertahankan pernikahan. Waalaikumsalam Syekh. Insya Allah kami kuat karena 1000% ini sebuah fitnah dan settingan orang jahat yang berniat menghancurkan kami. Mohon dibimbing dan dibantu dengan doa ya Syekh. Apakah nantinya akan melaporkan? Ya, apakah nantinya akan melaporkan Lisa? Untuk sekarang masih berpikir ya. Untuk sekarang masih berpikir, masih bakalan ngelaporin atau tidak. Tapi ya karena kalau dia ngelaporin kan Pak RK kena juga ya. Intinya tuh gitu. Tetapi nanti justru yang melaporkan itu justru dari Pak RK-nya. Pak RK-nya yang maju. Kalau Bu Cintanya masih ngerem, masih fokus dengan kerja sebagai anggota dewan seperti itu. Tetapi rumah tangganya tidak akan cerai. Kalau Lisanya dia bakalan tes DNA nggak nanti? Apakah nanti tes DNA akan terjadi? Ini bakalan terjadi. Ya, bakalan terjadi. Tapi hasilnya sudah pernah saya baca ya. Hasilnya ya biasa aja, bukan anaknya Pak RK. Berarti sebenarnya Lisa tuh nggak tahu kalau itu sebenarnya anak siapa ya? Iya. Kalau bisa disimpulkan kayak gitu nggak sih? Karena kan
ya seperti terlihatnya ini dia sangat mengakui kalau ini anaknya Pak RK. Tapi kayaknya dia nggak tahu itu anaknya siapa kan belum tes DNA. Kita sesama perempuan ya. Kalau saya pasti ya karena saya tidak bergonta-ganti pasangan ya, otomatis ya saya janda kan, saya juga tidak making love. Ketika saya punya pasangan ya hanya satu itu ya kan. Nah karena ini bergonta-ganti pasangan dan dia ngerasanya nyamannya sama Pak RK ya pikirannya maunya Pak RK yang menghamilin padahal bukan orang lain, intinya tuh kayak gitu. Jadi dia tersugesti bahwa Pak RK lah, Pak Ridwan Kamil lah bapaknya gitu. Kalau apakah ini jadi bentuk pengalihan isu karena kasus RK sebelumnya Mbak, kejadian ini? Yang korupsi? Apakah bentuk pengalihan isu kah? Ya kalau dalam dunia politik sih mungkin seperti itu ya, tapi sebenarnya sih ini dari lebih ke apes ya, apes karena ya ini ada Queen of Pentacles ya, lebih ke masalah uang sih. Kalau pengalihan isu sih enggak, jadi kayak ada kecerobohan dari Pak Ridwan Kamil ya. Kalau dia bisa menghitungkan sebenarnya dari awal berhubungan intim bulan Juni anaknya lahir Januari, otomatis kan bisa dicek oh itu prematur apa enggak. Kalau enggak prematur berarti bukan anaknya ya kan. Nah tetapi bahasanya sih Pak RK merasa simpati karena sudah pernah bareng terus hamil ya, karena perempuan hamil ya dibiayain seperti itu, tetapi malah blunder ketika tidak dibiayai lagi. Intinya tuh gitu. Berarti benar ya Pak RK selalu ngebiayain hidup dia 4 tahun ini dan punya hubungan di belakang Bu Cinta ya Pak? Berarti ada perselingkuhan kan? Sebenarnya suaminya Lisa juga harus ngelaporin ya, karena kan berarti kan Lisa masih mengidam-idamkan pria lain ya kan ketika menikah gitu kan. Kalau di sini sih enggak sih, ketemunya memang bulan Juni aja gitu, bulan Juni aja. Mbak Rara sebagai peneliti paranormal atau kita berbicara sebagai spiritual deh, ada nggak sih cara atau ciri-ciri ini karakteristik supaya kita tahu pasangan kita ini selingkuh apa tidak? Mungkin untuk pesan ke penonton ganjil gitu. Jadi ya namanya perempuan kan pasti ada feeling ya. Sebenarnya di Jawa itu ya kalau tadi sih pertanyaannya supaya gimana caranya supaya kita tahu pasangan. Nah kalau aku sih lebih ke doa itu kan semua agama ya. Aku sendiri kejawen, agama aku kan aliran kepercayaan. Jadi supaya tidak selingkuh itu sebenarnya ada ilmu Jawa ya. Ngunci supaya maaf yang laki-laki itu tidak bisa making love ke orang lain. Nah itu bisa di Dayak juga ada kan ilmu seperti itu. Kayak gitu. Nah tetapi konsekuensinya si perempuan, si istri itu harus siap ketika suami butuh kapan saja. Kayak gitu. Nah ketika kalau mau tahu suami selingkuh atau enggak, nah doa saja, meditasi, minta petunjuk sama Tuhan. Ini pasangan ini ada enggak perempuan lain. Nah nanti minta supaya ditunjukkan melalui intuisi. Tiba-tiba bisa ngelihat chat handphone yang biasanya dikunci, oh bisa ketahuan. Terus juga dari aroma badan, nah itu kan bisa dicek seperti itu. Mbak, terakhir nih kalau untuk kasus ini bakalan langsung ini nggak sih? Damai atau bakalan jadi gimana nih tenggelam? Masih berlarut-larut kan nanti sampai akhir Ini tahun? masih anget sih, tapi angetnya cuman sebulan 2 bulan ya. Ya tapi kalau Pak RK ini bakalan serius untuk gimana caranya Lisa itu pencemaran nama baik ya. Kalau beliau kan minta maaf apa terjadi sesuatu ya gentleman lah kayak gitu. Nah tapi ini nanti antara ngaku atau nggak ngaku nih. Kalau sama Bu Cinta mungkin ngaku ya, tapi antara ngaku dan nggak ngaku nih pernah berhubungan. Nah tetapi intinya anak itu bukan anaknya.
Wes, eling dan waspada. Prediksi ala Rara bisa saja jitu, bisa juga meleset. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.